Kehidupan beliau sewaktu masih kecil memanglah sangat menyedihkan. Namun, hal itu ditempa untuk menjadikan pribadi yang luar biasa. Ketika esok hari, yang masuk pertama kali adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk. Maka ketika orang Quraisy mengetahui itu, mereka berkata, Rodina Al-Amin. Kami ikhlas, kami ridho kepada Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibu bernama Aminah. Kehidupan beliau sewaktu masih kecil memanglah sangat menyedihkan. Namun, hal itu ditempa untuk menjadikan pribadi yang luar biasa. Saat ini, saya akan menceritakan tentang kehidupan beliau di waktu kecil dan perjalanan pertama ke negeri Syam. Pada waktu kecil, Rasulullah mengembalakan kambing-kambing penduduk kota Mekah. Dari mengembala itulah beliau mendapatkan biaya hidupnya. Dan ketika berumur 9 tahun, beliau diajak pamannya, Abu Thalib, untuk berdagang ke negeri Syam. Pada saat mereka berdua sampai di sebuah desa bernama Busroh, seorang pendeta bernama Bakhiro melihat mereka berdua. Pendeta Bakhiro merasakan adanya tanda-tanda luar biasa dari dalam diri Muhammad SAW. Beliau mengetahui hal tersebut dari kitabnya ahli kitab. Lalu pendeta Bakhiro pun memberi kabar kepada Abu Thalib bahwa Muhammad akan menjadi nabi terakhir dan jadi penutup segala nabi. Pendeta Bakhiro pun meminta agar Abu Thalib dan Muhammad kembali ke Mekah karena mengkhawatirkan musuh-musuh yang menanti mereka. Itulah cerita singkat dari masa kecil Nabi Muhammad dan perjalanan pertamanya ke negeri Syam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Darwis dari kelas 10 Zarawi. Ingin menceritakan tentang kisah Rasulullah saat bersama orang Quraisy dalam memutuskan penaruhan Hajar Aswad. Jadi ketika Rasulullah pada umur 35 tahun, pada saat itulah Ka'bah direnovasi. Pada saat itu orang-orang berpikir ketika kita menghancurkan Ka'bah akan membawakan petaka. Maka pada saat itu ada orang Arab yang berani menghancurkan pertama kali. Ketika ditunggu 3 hari, aman, tidak ada bencana. Kemudian barulah orang kafir, orang Quraisy beramai-ramai untuk membangun. Dan disitulah Rasulullah pun ikut serta dalam pembangunannya. Dan bersama beliau waktu itu pamannya yang bernama Abbas. Ketika Ka'bah telah selesai direnovasi, tinggal Hajar Aswad yang menjadi permasalahan. Orang Quraisy pun bermusyawarah siapa yang paling berhak dalam meletakkan Hajar Aswad. Maka bermusyawarahlah mereka. Namun dalam musyawarah tersebut terjadi perselisihan. Mereka menganggap mereka lebih baik. Setiap kepala suku berpikir bahwa mereka lebih layak untuk meletakkan itu, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah pada saat itu. Begitu inginnya mereka meletakkan batu yang mulia tersebut, sehingga dari mereka muncullah satu orang yang memberikan jawaban. Ia berkata, bagaimana kalau kita tentukan lewat siapa yang pertama kali masuk ke masjid? Maka mereka pun serempak menganggukkan kepala. Betul juga. Ya sudah, ketika esok hari, yang masuk pertama kali adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk. Maka ketika orang Quraisy mengetahui itu, mereka berkata, Rodina Al-Amin. Kami ikhlas, kami ridho kepada Al-Amin. Maka ketika itu Rasulullah tidak langsung serta-merta mengangkat batu itu dan meletakkannya. Rasulullah punya ide lain. Rasulullah ambil selendang, beliau bentangkan di depan setiap kepala suku. Mereka keheranan apa yang akan dilakukan Muhammad.
Di saat-saat bingung, Rasulullah perintahkan mereka untuk memegang setiap ujung selendang tersebut. Barulah Rasulullah dengan tangan mulianya mengambil batu tersebut dan menaruh di atas selendang tersebut. Barulah Rasulullah perintahkan untuk mengangkatnya. Diangkat sama mereka bersama-sama, dipindahkan ke tempat di mana Hajar Aswad berada. Barulah di saat itu mereka mengangkat bersama-sama. Ketika di depan tempatnya, Rasulullah dengan tangan mulianya mengambil dan meletakkannya. Seketika itulah perselisihan pun redam, hilang tak bersisa. Dan mereka kagum akan kecerdasan dan kebijaksanaannya Rasulullah. Ya, sekian dari saya. Itulah translate dari kitab yang kami pelajari tentang bab Rasulullah bersama orang Quraisy dalam penentuan meletakkan Hajar Aswad. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.